bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini perkenalkan, saya Chandra Hayunentias SPD, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMKN Negeri 2 Trenggalek, ingin merefleksikan proses pembuatan peta sumber daya. Di sini yang akan saya lakukan yang pertama, memetakan 7 modal utama. Yang pertama modal manusia, modal sosial, kemudian modal politik, yang keempat modal agama, budaya, dan yang kelima modal fisik, yang keenam modal lingkungan alam, yang ketujuh modal finansial. Modal manusia di sini terdapat di sekolahan saya, terdapat guru profesional yang sudah mengajar di bidangnya, tidak hanya S1 tapi juga S2. Kemudian guru-guru juga bersertifikat pendidik, kemudian dia berprestasi, berdedikasi, kemudian guru-guru juga memiliki sertifikat kompetensi keahlian sesuai bidangnya masing-masing. Pemanfaatan dari guru yaitu berperan merencanakan, melaksanakan pembelajaran kepada murid serta sebagai motivator yang
yang nantinya akan memberikan pelayanan kepada murid, dan yang ketiga sebagai pembimbing murid dalam menemukan potensi murid. Yang kedua, modal manusia dari dalam, yaitu siswa. Siswa di sini kami memiliki siswa-siswi yang berprestasi baik akademik dan non akademik. Misalkan saja di siswa-siswa kami sudah memenangkan lomba juara LKS Provinsi Jawa Timur, baik dari tingkat provinsi, Wilker sampai tingkat nasional, dimenangkan dari jurusan teknik gambar bangunan atau TGB ya. Ini sudah bisa menunjukkan prestasi-prestasinya. Kemudian prestasi non akademik ini juga menjadi juara pada eskul yang diikuti. Pemanfaatannya di sini berperan sebagai tutor sebaya, kemudian memberikan kesempatan mengembangkan potensi sesuai bakat, minat baik akademik maupun non akademik ke arah jenjang yang lebih tinggi. Selanjutnya, modal manusia dari tenaga kependidikan, pemanfaatannya berperan untuk menunjang kegiatan pada saat KPM berlangsung dan non KPM. Di sini terdapat pada kami memiliki pustakawan, kemudian operator sekolah, kemudian di sini ada tata usaha, waka urusan, kebersihan sekolah, petugas UKS, satpam keamanan, petugas kantin, serta pengawas sekolah yang selalu memberikan dukungan dan bimbingannya terhadap sekolah. Selanjutnya yang ini berasal dari modal manusia, yaitu kepala sekolah. Kepala sekolah bertugas selalu memberikan bimbingan bantuan pengawasan terhadap penilaian kepada komunitasnya untuk perbaikan program dan kegiatan pendidikan pengajaran untuk menciptakan situasi belajar mengajar yang kondusif. Di sini pemanfaatannya kepala sekolah sebagai manajer dalam pelaksanaan perencanaan, seorang ahli mengawasi antar anggota komunitasnya serta mendukung guru serta murid dalam program dan sebagai pencipta atau memiliki cita-cita dan bertindak sebagai figur ayah, sebagai suri toladan untuk selalu menanamkan nilai karakter dan budi pekerti. Kemudian yang terakhir di sini orang tua, komite, alumni dan pihak ketiga di sini ada orang tua wali murid, ada komite, kemudian ada masyarakat sekitar, kemudian dari DUDI yang mendukung setiap program di SMK dan kegiatan sekolah seperti kegiatan belajar mengajar yang berpihak kepada murid. Pemanfaatannya, komite sebagai pihak pendukung dalam pendanaan alternatif dan orang tua murid membantu perkembangan murid di sekolah. Pemanfaatan selanjutnya dapat berperan sebagai guru tamu, tempat PKL siswa, dan sebagai tempat bekerja lulusan atau alumni serta kunjungan industri. Data pendukung ini bisa dilihat dari 1 juara LKS Jatim atau CAD Building, atau bisa disebut juga dari teknik gambar bangunan. Kemudian juara LKS 4 Jawa Timur pada jurusan TPTU, teknik pendingin dan udara. Selanjutnya data pendukung ini bisa dilihat dari peran DUDI yang memberikan peluang tempat kerja, kemudian peran alumni, sosialisasi masuk perguruan tinggi yang disosialisasikan oleh alumni dari SMK kami, kemudian peran serta dari wali murid yang ada di SMKN Negeri 2 Trenggalek, kemudian peran serta pengawas dalam administrasi pembelajaran, kemudian ini juga peran wali murid,
kemudian penandatanganan MOU dengan pihak DUDI. Kemudian yang kedua, modal sosial ini didapat dari aturan sekolah yang tegas sebagai norma yang mengatur warga di sekolah tersebut, seperti dalam kegiatan KKG, MGLP, gugus PGRI, forum di bidang pendidikan untuk peningkatan kompetensi guru. Pemanfaatan di sini dalam modal sosial ini sangat bermanfaat sekali untuk penanaman nilai karakter serta budi pekerti para murid, kemudian sebagai wadah komunikasi guru dan pengembangan profesi. Dan yang ketiga, menjembatani kegiatan sosial dengan lingkungan sekitar. Dan yang keempat, menjalin kerjasama dengan masyarakat untuk sarana promosi tempat pendaftaran siswa baru atau PPDB. Selanjutnya, data pendukung dari sekolah kami kerjasama dengan STKI PPGRI Trenggalek, kemudian MGMP dari bidang saya yaitu guru produktif tata boga dengan mengembangkan komunitas praktisi, kemudian MGMP tata boga di Provinsi Jawa Timur, kemudian memberikan pelatihan pelayanan di masyarakat. Selanjutnya 3, modal politik ini kami lakukan rapat sekolah bersama tokoh masyarakat ya, yang seperti polisi, tentara, kemudian atau aparat desa di daerah kami. Dan di sini pemerintah daerah memang cukup proaktif dalam menunjang kegiatan. Tidak hanya itu, juga dari keamanan seperti polisi, tentara, satpam, satpol PP juga bekerja sama dengan kami. Yang ketiga, rapat sekolah sebagai wadah aspirasi dan inspirasi warga sekolah. Pemanfaatan dari modal politik ini digunakan menjadi sebuah narasumber tentang perkembangan karakter dan membawa dampak positif untuk perkembangan sekolah serta keamanan murid. Kemudian bisa juga digunakan sebagai inspirator murid serta memberikan pelayanan untuk perkembangan murid. Yang ketiga, untuk menentukan kebijakan yang mengakomodir kebutuhan warga sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran murid. Daftar pendukung di sini kami juga tidak hanya bekerja sama dengan aparat pemerintah, tapi juga dari pihak perguruan silat yang ada di Trenggalek seperti SH, yang tujuannya untuk merangkul semua anggota SH yang menjadi siswa kami sehingga bisa ikut menjaga ketertiban dan keamanan yang ada di sekolah. Ini merupakan istilahnya aset politik yang kami punya, dan ini dilaksanakan paling tidak dalam agenda kita itu sekitar satu semester 1 kali. Ini kita jalankan seperti ini. Karena kenapa? Ini karena murid SMK memang rawan terhadap kasus kekerasan dan kasus melawan ketertiban yang ada di sekolah. Untuk itu kita manfaatkan anak-anak kita yang mempunyai aset yang memang dia backgroundnya dari perguruan silat, kita rangkul dan nantinya kita kita berdayakan untuk menumbuhkan suatu kedisiplinan di sekolah. Selanjutnya ini contoh dari pembinaan dari Kodim, ini terkait dari keamanan dan ketertiban. Terus ini kerjasama dengan Polri. Ya, ini untuk menjaga keamanan dan ketertiban, dan ini sekalian sosialisasi ketika anak-anak berkendara, memakai kendaraan bermotor untuk berkendara, ya, itu syarat-syaratnya dan tata tertibnya ini dilakukan di Polres. Selanjutnya data pendukung kami yaitu dari BNN juga bersama kami
proaktif bersama sekolah untuk mendukung kampanye stop narkoba. Kemudian pelatihan dari Dinas Pertanian Pangan terkait adiwiyata di SMK, karena di sekolah kami alhamdulillah masuk dalam sekolah adiwiyata dengan bantuan dari Dinas Pertanian Pangan terkait untuk mensukseskan program kami ini. Kemudian selanjutnya dari Dinsos, Dinas Sosial, ini programnya dalam anti pornografi dan kekerasan, karena sekarang ini kenapa kita berkolaborasi dengan Dinsos, karena nantinya akan digunakan sebagai bekal anak-anak supaya bisa supaya dia bisa berperilaku positif di tengah masyarakat dan tidak melanggar norma-norma yang ada di masyarakat. Selanjutnya di sini yang keempat, modal agama dan modal budaya. Ini yang kami ambil, yaitu banyak lembaga keagamaan atau pondok pesantren, majelis taklim. Terus ini kami juga mengunggah budaya lokal yang atau tradisi yang ada di Trenggalek melalui karnaval bersih desa. Ini merupakan sarana pembinaan akhlak untuk keimanan dan karakter siswa warga sekolah. Kemudian bisa digunakan untuk menumbuhkan rasa syukur, berbagi kepada orang lain, serta menanamkan nilai-nilai budaya yang ada di daerah kita sehingga bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dari modal agama dan budaya ini juga termasuk aset utama dalam sekolah kami, karena ini nanti kita kembangkan tidak hanya melalui bentuk kegiatan, tapi dengan kegiatan mengadakan kegiatan keagamaan seperti Isra Mi'raj, ya, kemudian takbir akbar, kemudian Ramadan berkah, kemudian pemberian santunan kepada orang yang tidak mampu. Nah, ini yang paling utama di kami. Kalau nilai-nilai budaya dan kearifan lokal itu kita buat dalam kemasan, dimasukkan di dalam mata pelajaran P5 di kelas 10. Kita mengunggah budaya kearifan lokal, yaitu tari Tronggoyakso. Nah, ini juga kita mengunggah makanan khas Trenggalek yang dijadikan ikon, dan alhamdulillah kita memenangkan juara 3 untuk pawai budaya dengan tema mengunggah makanan khas daerah budaya. Kemudian modal fisik di sini, kalau di SMK pasti banyak memiliki tempat dan ruang. Di situ terdapat ruang kelas, kemudian berbagai macam bengkel, dari mulai bengkel tata boga, TPTU, bengkel pengelasan, kemudian bengkel RPL, kemudian bengkel TPTU, dan lain sebagainya, banyak sekali. Kemudian laboratorium IPA, kemudian ruang adiwiyata, laboratorium komputer, UKS, kemudian ruang kesenian, ruang pameran, toilet, sampai perpustakaan, kantin gazebo, ruang guru, KS, dan satpam. Itu kami miliki semua. Dan di sini kami juga punya ruang prakarya dan adiwiyata khusus, ya. Ini dikhususkan untuk kegiatan adiwiyata. Kemudian pemanfaatannya berperan sebagai sarana penunjang pembelajaran serta sumber informasi, literasi, dan kegiatan sekolah lainnya. Data pendukung dari sekolah SMKN Negeri 2 Trenggalek, yang pertama kita mempunyai ini contohnya gedung, kemudian bengkel dari semua jurusan, itu alhamdulillah sudah terpenuhi. Kemudian yang keenam, modal lingkungan alam.
dari dalam sekolah. Misalkan kita punya taman sekolah, hutan sekolah, kebun sekolah, taman burung, lahan hidroponik. Ini pemanfaatannya sebagai pengenalan untuk menambah wawasan tentang perawatan hewan ramah lingkungan. Kemudian sebagai pengenalan program penghijauan, dan di sini kami juga selain lahan penghijauan juga menanam berbagai macam toga yang nantinya toga tersebut akan dijual ya, atau bisa dimanfaatkan menjadi produk olahan. Nah, ini contohnya seperti pembibitan bunga serta toga yang nantinya akan menambah aset finansial dari sekolah. Kemudian ada berbagai macam kandang seperti kandang burung, kandang bekisar, terus kolam ikan. Itu tadi merupakan sarana untuk mengembangkan program Adiwiyata kami. Nah, kemudian yang 7, modal finansial dari dalam sekolah ini kita dapat dari dana BOS, BPOPP atau biaya penyelenggara pendidikan sekolah, kemudian koperasi sekolah, kantin, kemudian dana isi dental atau sumbangan dari wali murid, kemudian bantuan pemerintah pusat maupun daerah terkait penjualan produk unggulan, kemudian Teaching Victory atau PUP, unit produksi yang nantinya pemanfaatannya ini sebagai biaya operasional untuk pelaksanaan kegiatan di sekolah, serta dapat mewujudkan fasilitas pada sarana dan prasarana yang digunakan untuk siswa. Kemudian bisa menjadi suatu lahan yang digunakan untuk menggali potensi murid dalam mengunggulkan kreativitas dan inovasi mereka di kewirausahaan. Kemudian yang keempat, penyediaan layanan jasa makanan dan minuman untuk seluruh warga sekolah. Kemudian data pendukung kami, dana BOS, biaya penyelenggaraan pendidikan sekolah digunakan untuk UKK, ujian sekolah, ujian praktik siswa, bisa juga digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Kemudian seperti ini, kami mempunyai bank mini sekolah, kantin sekolah, koperasi sekolah. Terus kemudian bantuan dari pemerintah dalam acara pagelaran pameran di kabupaten untuk penjualan produk unggulan siswa. Ini dari dalam sekolah juga, ini berasal dari dana isi dental dari wali murid, ya, ini berasal dari donatur atau sumbangan sebagai biaya tambahan kegiatan sekolah untuk tambahan. Misalkan di sini dana-dana dari sumbangan wali murid ini digunakan untuk perbaikan sarana dan prasarana di sekolah seperti lahan parkir. Kemudian ini tempat praktek untuk pengelasan, jurusan pengelasan. Thank you, terima kasih. Demikian pemaparan saya hari ini terkait pemetaan 7 aset. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Chandra, terima kasih tadi sudah menyampaikan terkait dengan aset atau pemetaan sumber daya. Ada beberapa pertanyaan yang nanti mungkin bisa panjenengan jelaskan sekilas. Pada proses tadi kan ada 7 modal. Kemudian pada saat 7 modal itu, bagaimana cara panjenengan untuk menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Mungkin bisa dijelaskan? Baik Bu Ika, terima kasih kesempatannya. Di sini bagaimana cara awal untuk kenapa saya istilahnya memetakan 7 aset itu berdasarkan dari mana. Yang pertama saya lakukan yaitu saya langsung berkolaborasi dengan
seluruh warga sekolah. Yang pertama utamanya dukungan dari Bapak Kepala Sekolah. Nah, di situ saya melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah, apa-apa saja yang mendukung terkait pemetaan yang ada di SMK saya. Kemudian yang kedua, setelah itu baru saya jalan ke bagian tata usaha kepada Ibu Tata Usaha. Di sini Ibu Tata Usaha juga menjelaskan apa saja yang diunggulkan dari sekolahan kami yang nantinya bisa digunakan untuk perkembangan murid. Dan yang ketiga, saya akan mewawancarai langsung ya dari rekan teman sejawat saya ataupun guru produktif lainnya. Tak hanya itu juga, saya juga mewawancarai beberapa murid ya, sehingga saya dapat menyimpulkan apa yang kami punya, aset yang nantinya bisa dapat kita gunakan dalam menunjang sarana pendidikan di sekolah. Itu seperti itu. Jadi di sini intinya adalah kolaborasi, baik itu dengan kepala sekolah, kemudian dengan, berarti di sini enaknya tenaga kependidikan dengan non kependidikan, dan juga dengan murid juga, karena terkadang murid itu biasanya lebih jeli gitu ya Bu ya. Oke, untuk yang selanjutnya, tentunya dalam proses panjenengan mengidentifikasi ini adakah tantangan atau kendala, dan mungkin kalau ada kendala atau tantangan itu bagaimana cara Bu Chandra untuk mengatasinya? Ya, memang banyak kendala dan tantangan yang saya hadapi Bu Ika, dan ini terkait mengidentifikasi sumber daya di sekolah. Ini biasanya tantangan ini pastinya ada perbedaan pendapat ya, terkait dari sumber daya yang ada, kemudian kurangnya kejelian dari warga sekolah, yang utamanya saya sendiri ya, dalam mengidentifikasi aset finansial di sekolah, karena aset finansial ini merupakan aset yang sangat rawan sekali penyelewengannya, dan kalau bisa di aset finansial ini nantinya bisa betul-betul dimanfaatkan atau termanfaatkan dengan baik. Jadi memang itu tantangan kita sebagai calon guru penggerak, bahwasanya memang kita harus yang utama membaca kejelian dari aset finansial, ini yang utama. Terus kemudian yang ketiga, kurangnya wawasan atau pengetahuan warga sekolah terkait pemetaan dari 7 aset sumber daya di sekolah. Jadi ini perlunya, harusnya itu antara rekan guru yang satu yang sudah mengetahui dan memahami aset ini, paling tidak bisa mensosialisasikan ya, program ini kepada seluruh rekan-rekannya. Paling tidak itu seperti itu. Paling tidak harus tahu di sekolahan kita itu memiliki A, memiliki B, memiliki C, sehingga ketika ditanya tamu dari luar itu paling tidak dia bisa membeberkan dan bisa istilahnya menyatakan kepemilikannya bahwa dia itu memiliki SMK 2 ini. Jadi nggak cuek. Kadang kan guru ya ditanya, di SMK 2 itu ada apa? Nggak tahu, nggak punya apa-apa. Nah, itu memang kurangnya sosialisasi dari pihak sekolah terkait itu dengan warga sekolah yang lain. Jadi Keterbukaannya masih belum ada gitu ya, keterbukaannya masih belum ada. Itu seperti itu bukan. Ini kan termasuk kendala nih, jadi ada perbedaan pendapat, kemudian kurangnya kejelian terhadap aset finansial yang ada. Kadang kan mikirnya kalau finansial itu uang gitu ya, mungkin seperti itu. Kemudian di sini adalah kurangnya wawasan dan pengetahuan warga sekolah terkait dengan pemetaan aset. Kira-kira untuk mengatasi kendala-kendala yang ada ini, bagaimana cara Bu Chandra biar bisa mengidentifikasi secara menyeluruh gitu aset sekolah itu seperti apa? Iya Bu Ika, caranya saya mengatasinya pasti saya melakukan refleksi ya. Refleksi itu tidak terjadi dengan saya, paling tidak dengan
tim komunitas saya yaitu MGMP Tata Boga yang nantinya akan bisa menjadi perwakilan dan merambah ke wakil dari kompetensi yang lainnya. Dan di dalam tim tersebut itu kami menyusun sebuah rencana tidak lanjut ya yang berkelanjutan, sehingga seluruh warga sekolah itu tahu buktinya, oh ternyata itu yang dibenahi, yang perlu digali itu seperti ini. Kemudian paling tidak kita harus mengadakan suatu ya tadi sosialisasi melalui forum diskusi atau tanya jawab, paling tidak antara sesama warga SMK 2 ini paling tidak harus bisa menyamakan persepsi terkait apa saja toh 7 modal sumber daya yang ada di sekolah kita ini, dan jangan sampai antara orang satu dan dengan orang yang lain atau guru lain itu miscommunication, bahkan berbeda tapi tidak ada wujudnya, kok bilang seperti ini mau tidak ada realnya bagaimana, itu jangan sampai. Makanya untuk itu kita sebagai calon guru penggerak paling tidak bisa menjembatani antara kepala sekolah, antara rekan guru yang lain. Bukan berarti kita menjadi seorang yang sok pintar, tidak. Tapi karena kita di sini dididik, kita mengetahui teori terkait dari pemetaan 7 aset modal ini, itu kita yang paling tidak harus bisa menyampaikan ke teman-teman kita. Itu seperti itu ya. Luar biasa ya Bu Chandra. Terus ketika sudah bisa mengidentifikasi, terus sudah tahu kendalanya kayak apa, kemudian di sini juga sudah bisa cara mengatasinya, menurut panjenengan seperti apa? Perasaan panjenengan gimana ketika sudah berhasil mengidentifikasi tersebut? Ya, perasaan saya ketika saya berhasil dalam mengidentifikasi sumber daya sekolah itu pasti saya mengucapkan rasa syukur, alhamdulillah. Paling tidak respon positif kan ada di hati saya, paling tidak saya merasa bahagia karena saya diberikan kesempatan dalam belajar di modul 2.3 ini bagaimana mengidentifikasi aset, sehingga saya bisa mengapresiasi dengan memunculkan ide atau gagasan, serta saya juga termotivasi ya dengan manfaat sumber daya yang ada di sekolah, sehingga nantinya itu bisa mendukung pembelajaran untuk peserta didik. Dan kalaupun ini tantangannya kita sebagai guru produktif ya, apalagi kita berada di daerah, makanya kita harus pandai-pandai memanfaatkan aset yang ada. Nggak tahu itu asetnya berskala industri, berskala internasional, daerah, tapi kita harus berkreatif. Kalau misalkan alat ini nggak ada, supaya anak bisa seperti ini, kita harus bagaimana adanya aset di sekolah ini. Itu tugas bagi seorang guru. Jadi itu merupakan sebuah tantangan ya, untuk mencari kepuasan dalam hati seorang guru itu bisa menciptakan sesuatu yang tidak mungkin, itu ternyata bisa menjadi mungkin. Itu ya itu karena dia ada dorongan, motivasi, terinspirasi itu. Karena dari awal kita datang itu niat kita sebagai seorang guru itu istilahnya sudah ingin mengabdikan diri dengan ikhlas, dan paling tidak kita harus melaksanakan sesuai tanggung jawab, sesuai tupoksi kita, sehingga nanti akan membawa bekal untuk di istilahnya di kemudian hari membawa amal kebaikan yang bermanfaat. Amin. Sangat luar biasa. Jadi di sini perasaannya sangat senang. Kemudian pertimbangannya, kalau saya lihat dari yang diungkapkan Bu Chandra tadi, yaitu memaksimalkan potensi yang ada di sekolah sama lingkungan, karena kebetulan panjenengan jurusnya kuliner gitu. Jadi apa yang ada di Tenggara itu dimaksimalkan. Kemudian di samping itu ada Bu, gimana kalau untuk pertimbangannya? Pertimbangannya mungkin ditambahkan suatu modal politik ya. Ini
perlu dipertimbangkan berdasarkan kerjasama kita ya. Untuk dinas-dinas di tetangga kita kan banyak, seperti dinas kesehatan itu kan dekat, kemudian dinas pertanian, dinas peternakan itu kita manfaatkan, itu seperti itu. Bersinergi ya. Betul, bersinergi. Berarti di sini bersinergi dengan berbagai dinas yang sekiranya nanti ada hubungannya dengan jurusan panjenengan. Kalau yang saya lihat tadi kan ada kerjasama dengan PKPSH, ada kerjasama dengan BNN juga ya. Karena kan ya mungkin bisa ya dikaitkan dengan tata boga juga. Kemudian ada juga nanti kerjasama dengan dinas pertanian, dinas kesehatan yang kaitannya dengan apa Bu ya namanya? Program Adiwiyata. Program. Terus ya. kemudian mungkin bisa juga nanti ketika tata boga atau entah kuliner namanya tata boga ya Bu ya. Tata boga, tapi sekarang yang kurikulum IKM itu memakai kuliner. Oh kuliner nih, berarti kalau kuliner nanti untuk cari IRT atau apa namanya itu ya, nah, itu bisa. Kemudian kira-kira yang dapat dijadikan sumber daya lagi yang mungkin belum panjenengan temukan atau belum bisa dimaksimalkan itu kira-kira apa? Mungkin di sini kalau kita SMK itu yang lebih condong itu sumber daya finansialnya berasal dari DUDI. Ya, di situ biasanya kita berperan dalam jaringan, bekerja sama jaringannya yang mensponsori, mendukung itu dari DUDI, sehingga kita bisa mengembangkan unit produksi ya, yang nantinya efeknya pasti ke aset finansial. Kemudian biasanya juga dari lembaga kursus, kemudian dari perguruan tinggi negeri ataupun swasta yang biasanya ingin menjadi sponsor dan ingin merangkul anak didik kita untuk menjadi mahasiswanya, itu seperti itu. Ini lebih ke sumber daya finansial ya, jadi untuk pengembangan unit produksi mungkin maksudnya bisa bekerja sama gitu ya. Kalau di UDI Buto ini pihak sekolah menyediakan gitu ya Bu Chandra? Iya, biasanya seperti itu. Begitu juga kalau kita membutuhkan sesuatu yang di sini memang tidak ada, misalkan peralatan ya. Misalkan peralatan kita kan bukan skala yang industri. Ya, itu otomatis kan kita akan punya apa istilahnya pesanan atau target ya. Paling tidak daripada kita kan sumber dana kita belum terpenuhi, akhirnya kita rekanan DUDI mampu meminjamkan ya, dengan sukarela untuk kegiatan proses pembelajaran. Dan tidak hanya itu lagi, ternyata DUDI ini kadang itu memberikan modal terhadap kita untuk menjalankan sebuah unit produksi, tapi dengan syarat paling tidak brand SMK dan brandnya digabungkan. DUDI itu digabungkan, jadinya di situ bisa sama-sama menguntungkan buat kita. Begitu bukan? Oke, berarti di sini sangat luar biasa sudah bekerjasama dengan DUDI-nya. Kemudian ini sudah yang terkait dengan pemetaan sumber daya alam sudah Bu Chandra, bisa dilanjutkan bagaimana proses pengambilan keputusan. Kemarin panjenengan kan sudah sharing bareng ya, kalau kita ngobrol bareng di Kaca ngobrol bareng santai dengan dua kepala sekolah. Kalau boleh tahu kemarin dengan kepala sekolah asal panjenengan berarti SMK 2 Trenggalek, dengan yang satunya dari mana Ibu? Dari SMA Negeri 1 Tugu. Oh, berarti beda posisi ya, walaupun jenjangnya sama tapi satunya SMK satunya SMA. Mohon dijelaskan atau sekilas info saja bagaimana cara pengambilan keputusan. Ya, paling tidak dalam sekilas dari pengambilan keputusan ini saya berpedoman pada 9 langkah bukan, yaitu yang pertama bisa mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, terus yang kedua menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, kemudian kumpulan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini, yang keempat pengujian masalah, kemudian pengujian paradigma benar lawan benar, selanjutnya
melakukan prinsip revolusi. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Yang kedelapan, membuat keputusan. Dan yang kesembilan, lihat lagi keputusan yang direfleksikan. Baik, saya lanjutkan. Setelah saya di sini istilahnya melakukan sesuai dengan 9 langkah mengambil keputusan, ternyata ketika dalam saya melaksanakan wawancara dengan 2 kepala sekolah, dan yang pertama kepala sekolah SMKN 2 Trenggalek, dan yang kedua SMA Negeri 1 Tugu, itu saya bisa mengambil kesimpulan dan paling tidak saya bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari kegiatan wawancara saya. Kemudian saya bisa melihat terkait dari hal-hal menarik yang muncul dari wawancara tersebut. Dari wawancara yang pertama dari KS SMKN 2 Trenggalek di sini, saya mengambil kasus, atau beliaunya mengambil kasus menangani ketertiban guru karena banyak izin meninggalkan kelas dengan urusan kepentingan keluarga atau kepentingan yang lain. Dan di sini ternyata dilema etika yang tampil yaitu benar lawan benar. Kemudian yang ketiga, paradigma apa yang sebaiknya digunakan dalam studi kasus pilihan, yaitu paradigma individu lawan kelompok. Kemudian paradigma rasa keadilan lawan kasihan. Kemudian yang terakhir, prinsip mana yang mendasari pilihan pengambilan keputusan yang diambil? Pasti berpikir berbasis rasa peduli yang dialami oleh Bapak Kepala Sekolah dari SMKN 2 Trenggalek. Kemudian yang kedua, hal-hal menarik yang muncul ketika mewawancarai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tugu, ini berdasarkan kasus, yaitu menangani ketertiban guru karena tidak melaksanakan kegiatan mengajar karena guru tersebut melaksanakan PLPG. Jadi di sini memang terjadi suatu dilema etika yang menampilkan benar lawan benar. Kemudian yang ketiga, paradigma apa yang sebaiknya digunakan dalam studi kasus pilihan, yaitu paradigma individu melawan kelompok. Kemudian paradigma rasa keadilan melawan rasa kasihan. Kemudian bisa dimasukkan juga jangka pendek lawan jangka panjang. Kemudian prinsip yang mendasari yang digunakan dalam pengambilan keputusan, yaitu berpikir berbasis peduli atau berpikir berbasis peraturan. Kemudian hal-hal yang menarik dari 9 langkah pengujian yang saya dapatkan di sini, saya menarik kesimpulan apa saja hal-hal menarik tersebut. Bahwasanya yang pertama di sini yang dilakukan yaitu mampu melakukan identifikasi masalah yang dihadapi dari kedua kasus tersebut. Yang kedua, melakukan diskusi dan komunikasi dengan unsur-unsur yang ada di sekolah, terutama pihak-pihak yang terlibat langsung, karena di sini sistem dari sistem dari kasus yang dialami itu kita harus menggunakan berbagai macam sumber untuk menggali informasi sehingga nantinya kita dapat memilih sebuah keputusan. Dan yang ketiga, keputusan yang berpihak kepada murid itu pasti. Berarti di sini maksudnya di sini sangat luar biasa sekali bahwasanya kita sebagai pimpinan memang ini dari Ibu KS SMA Negeri 1 Tugu memang sebagai seorang KS harus memberikan layanan terhadap murid-muridnya. Ini luar biasa sekali. Dan yang keempat, bertanggung jawab ya terhadap dilema etika yang dilakukan, paling tidak
dia bisa menentukan kemana akan berperilaku. Kemudian yang kelima, memaksimalkan potensi dan meminimalisir permasalahan negatif sehingga suasana menjadi kondusif. Jadi di sini paling tidak sebagai kepala sekolah di sini harus bisa membawa situasi suasana di lingkungan sekolah itu menjadi suasana yang nyaman, tidak berpihak kepada siapapun. Paling tidak sebagai kepala sekolah harus netral, tidak bisa memihak orang A, orang B, dan bahkan orang C. Dan bagaimana cara memperlakukan guru satu dengan guru yang lain, paling tidak harus sama, jangan berat sebelah. Kalau memang guru tersebut membuat kesalahan, makanya untuk itu sebagai kepala sekolah ya harus bisa merangkul guru tersebut sehingga dia menyadari kesalahannya, sehingga dia mampu memberikan solusi untuk dirinya, sehingga dirinya bisa mengalami suatu perubahan yang nantinya juga akan berdampak kepada murid, karena ini hubungannya kasusnya yang berhubungan dengan murid ya, itu seperti itu. Jadi seorang guru paling tidak harus mendahulukan kepentingan murid daripada kepentingan pribadi atau kita sendiri. Kemudian memberikan kebebasan dan kemudahan, tapi harus memperhatikan tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian merefleksikan diri itu pasti, karena kalau tidak merefleksikan diri, kita tidak tahu kesalahan kita dan solusi apa yang nantinya akan kita lakukan untuk kedepannya. Paling tidak akan menghasilkan suatu hasil keputusan yang memang dapat memberikan kebijakan-kebijakan yang diterima dari pihak guru yang mempunyai kasus tersebut ataupun dalam diri kita sendiri. Kemudian yang kedelapan, bisa mengatasi masalah dengan pendekatan dengan memiliki sifat humor, atau sedikit kita menggunakan istilahnya belajar dengan menggunakan kesadaran diri atau mindfulness. Itu sangat peranannya luar biasa terhadap kita dalam menyelesaikan sebuah kasus dan memberikan suatu keputusan. Kalau kita emosi, otomatis dari PPL kita emosi, marah-marah, itu nanti tidak akan ada titik temunya. Intinya hanya marah-marah, tapi tidak ada tindak lanjut atau refleksi untuk selanjutnya. Itu yang bisa saya ambil seperti itu. Kemudian paling tidak bisa menetralisir permasalahan dan membawa sebuah pengaruh positif bagi kita semuanya sebagai warga sekolah. Kemudian hal-hal yang dilakukan kepala sekolah yang menarik untuk saya, yaitu di sini sudah menerapkan 4 paradigma, kemudian 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengujian keputusan sudah dilakukan secara runtut, serta pengujian benar dan salah maupun investigasi opsi dilema. Karena dalam hal mengidentifikasi ini ternyata kita harus menggunakan 9 langkah di sini tersebut, dan kemudian kita bisa tahu ya perbedaan paradigma satu dengan paradigma yang lain itu bagaimana. Begitu juga prinsip yang kita pakai itu memakai mana, apa, itu harus prinsip itu diterapkan di kasus apa. Itu paling tidak di dalam wawancara ini memang banyak sekali hal-hal yang menarik ya, yang perlu kita istilahnya kita gunakan sebagai pedoman latihan kita sebagai calon guru penggerak untuk membuat keputusan. Itu seperti itu kita. Kemudian hasil wawancara antara 2 pimpinan yang saya wawancarai adalah, berdasarkan hasil wawancara ada beberapa persamaan. 1, melakukan kerjasama dan kolaborasi dari pihak terkait.
Dan yang kedua, mengumpulkan fakta-fakta atau identifikasi masalah. Dan yang ketiga, melakukan komunikasi dengan berbagai pihak. Berarti sistemnya ini alhamdulillah dari dua kepala sekolah ini sebelum mengambil keputusan, dia mengambil informasi dari sumber-sumber yang memang berkecimpung di situ. Jadi tidak asal membuat keputusan. Terus kemudian perbedaan dari kedua kepala sekolah dalam mengambil keputusan terletak dalam memberikan suatu solusi serta keterpihakan kepada murid di masyarakat sekitar. Kemudian menurut saya kedua kepala sekolah ini mempunyai sebuah cara bagaimana mengatasi masing-masing permasalahan. Sangat luar biasa sekali, semoga bisa bermanfaat dan menjadikan pengalaman yang sangat berharga bagi semuanya. Itu seperti itu. Dan di sini sebagai kepala sekolah biasanya setelah tindak lanjut dari rencana ke depan, ya, ini kepala sekolah akan membuat sebuah RTK, rencana tindakan kepemimpinan, ini sebagai pengambil keputusan untuk mencari keputusan yang memang tepat. Misalkan dari murid kita minta informasi, kemudian dari rekan sejawat, kepala RGMP atau Kapoldi kita minta keterangan, kemudian yang utama ini data presensi digital serta dari anggota piket. Tapi yang susah di sini jika cek-lognya ini presensi digitalnya dititipkan, jadi kepala sekolah tidak bisa melacak. Jadi sekarang itu antara kepala sekolah dan guru kalau terkait cek-log itu lebih pinter gurunya, karena di sini gurunya juga bisa membuat alternatif atau solusi. Sangat kreatif sekali ya guru-guru itu. Memang guru-guru dicetak menjadi seorang yang kreatif dan inovatif, tapi kreatif dan inovatifnya kelewatan karena membohongi kepala sekolah dalam hal terkait absensi. Itu jangan sampai. Terus kemudian jika data serta informasi terkumpul, baru melakukan pendekatan dengan melakukan percakapan coaching atau dengan melakukan segitiga restitusi, memanggil guru tersebut. Jadi istilahnya kita sebagai kepala sekolah jangan marah-marah atau hanya mengkomplain saja, hanya bisa menjudge bahwasanya kamu salah, tidak, tapi paling tidak bisa memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Jadi itu seperti itu. Dan memang kasus tersebut memang yang dihadapi keduanya adalah dilema. Memang dilema yang harus diperjuangkan, tapi kepala sekolah mengambil keputusan untuk tetap memprioritaskan bahwa tugas kewajiban kita sebagai guru harus diutamakan. Ini paling tidak kalau sebagai PPG, peserta PPG itu harus bisa membagi waktu antara tugas dan tanggung jawabnya. Jadi kalau PPG paling tidak ya masuk di kelas dulu kalau memang Zoom-nya pagi, dan nanti bisa ditindaklanjuti dengan tugas. Itu seperti itu. Istilahnya kita menggugurkan kewajiban sebagai guru. Jangan sampai kita meninggalkan anak didik kita tanpa sehelai tugas atau sehelai tanggung jawab. Itu nantinya akan membuat anak didik kita nantinya tidak akan percaya terhadap kita sebagai guru. Ini nanti efeknya ke kenakalan remaja, kedisiplinan, budi pekerti. Karena kenapa? Karena seorang guru dituntut untuk memberikan contoh bahwasanya jika gurunya sering tidak masuk, berarti muridnya juga pasti akan seperti itu juga. Wong guruku sering gak masuk, ngapain saya harus masuk? Wong guruku gak tahu mulang, ngapain saya harus belajar dan bawa buku? Nah, seperti itu. Akhirnya efeknya membolos. Untuk itu dalam pengambil keputusan ini sebagai kepala sekolah harus tegas dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Jadi kesimpulan saya terkait hal studi kasus 2 dari wawancara tersebut,
di sini menghasilkan suatu supervisi akademik melalui percakapan coaching dengan menggunakan alur tinta dan ditindaklanjuti lebih dalam dengan supervisi klinis yang nantinya akan menyelesaikan sebuah permasalahan yang lebih dalam kembali. Kemudian memberikan kebebasan dan kemudahan, tapi harus memperhatikan tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian pasti membuat RTK kepemimpinan sebagai kepala sekolah, akan membuat rencana supaya bisa mengambil keputusan yang tepat dengan mengidentifikasi atau mencari informasi bagaimana harus memutuskan permasalahan itu. Kemudian mengajak bersinergi, berkolaborasi seluruh guru yang ada di sekolah, jangan sampai kosong. Ya, ini akan menyebabkan suasana tidak kondusif yang seperti yang saya utarakan tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sangat luar biasa Bu Chandra, kita tadi sudah menganalisis bagaimana dua kepala sekolah dalam pengambil keputusan yang tentunya ini nanti juga berguna bagi panjenengan, baik itu sebagai guru penggerak, atau nanti sebagai kepala sekolah atau jadi pengawas. Jadi prosesnya lumayan panjang gitu ya. Di sini bagaimana hal tersebut, kan ada beberapa nih tadi dipetakan, ada mulai dari identifikasi, kemudian mengumpulkan fakta, ada 9 langkah tadi kan. Bagaimana hal tersebut mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan? Menurut panjenengan kira-kira seperti apa? Bagaimana Bika tadi? Maaf, kurang konsen. Oke. Kan tadi panjenengan sudah memetakan atau sudah menganalisis menganalisis, kemudian di situ kan tentunya pada pengambilan keputusan itu kan ada yang mempengaruhi atau sekiranya bisa berpengaruh untuk pengambilan keputusan itu tadi kan benar melawan benar gitu ya. Satunya Bu Chandra tadi sudah memaparkan analisis terkait dengan pengambilan keputusan yang kemarin panjenengan sudah melakukan wawancara dengan dua kepala sekolah dari SMK Negeri 2 Trenggalek sama SMA Negeri 1 Tugung ya. Nah, di situ ada dua permasalahan, yaitu benar lawan benar. Satunya izin, banyak izin karena ada kepentingan keluarga atau kepentingan yang lain yang sekiranya memang mendesak. Kemudian yang satunya adalah beliaunya mengikuti PPG. Jadi menurut panjenengan hal-hal tersebut yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan itu kira-kira apa yang harus dilakukan? Baik ya, jadi saya mau menjawab. Berarti itu tadi didasari dari pengambilan 9 keputusan itu berdasarkan dikembalikan lagi kepada 7 aset yang ada di sekolah. Utamanya di sini modal manusia sebagai guru dan murid, kemudian modal finansial. Ini keduanya ini memang yang paling urgent dan vital dalam kita mengambil keputusan ya sebagai kepala sekolah. Kalau sekarang belum jadi mungkin seperti itu Bu Ika. Jadi bisa antara modal manusia itu guru dan murid. Jadi di sini ketika ada dua permasalahan itu sebenarnya nanti titik akhirnya atau keputusan yang mungkin bisa diambil ya, atau pengambilan keputusan itu didasarkan pada modal manusia. Jadi memaksimalkan nanti ya Bu Chandra, sama modal finansial. Kemudian kira-kira menurut panjenengan apa yang perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi dari dua pembicaraan yang pernah panjenengan lakukan itu? Yang perlu dievaluasi di sini misalkan saja terkait penerapan prinsip pengambilan keputusan dengan menggunakan investigasi opsi 5 sesuai dengan permasalahan. Karena dengan di situ kita bagaimana kita dapat menyelesaikan suatu permasalahan
secara tepat dan bijaksana, ataupun misalkan kita mempunyai sebuah ide-ide yang kreatif dalam menyelesaikannya dan mungkin tidak terpikirkan kalau dengan nanti kita berpedoman terkait penerapan prinsip pengambilan keputusan dengan menggunakan investigasi opsi trilema sesuai dengan permasalahan. Karena dengan di situ kita bagaimana kita dapat menyelesaikan suatu permasalahan secara tepat dan bijaksana, ataupun misalkan kita mempunyai sebuah ide-ide yang kreatif dalam menyelesaikannya dan mungkin tidak terpikirkan kalau dengan nanti kita berpedoman pada investigasi opsi trilema ini, mungkin pikiran kita akan terbesit dan muncul kembali. Dari itu nanti bisa kita gunakan untuk sebagai bantuan dalam menyelesaikan sebuah masalah untuk mengambil keputusan. Jadi berarti di sini penggunaan opsi trilema itu mungkin hal baru ya Bu Chandra. Jadi saya sendiri juga kemarin ketika PI dengan salah satu teman yang di SMK Negeri 1 itu apa sih sebenarnya gitu pertanyaan saya juga. Jadi di situ yang perlu dikembangkan. Kemudian menurut panjenengan dalam pengambilan keputusan itu hal apa saja yang mendukung agar keputusan itu berhasil gitu dengan baik? Jadi untuk mendukung supaya keputusan kita ini berhasil itu misalkan saja yang pertama berasal dari komitmen dalam diri kita sendiri. Kemudian yang kedua konsisten dalam melakukan pembelajaran yang berdampak pada murid. Kemudian yang ketiga melakukan kolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Dan yang keempat mengoptimalkan pemanfaatan 7 aset modal sumber daya yang dimiliki. Kemudian di sini kita menggunakan komitmen dari komunitas praktisi yang sesuai dengan PKBA. Ini merupakan ilmu baru buat saya, yaitu ternyata itu pendekatan komunitas berbasis aset. Ini merupakan suatu yang harus kita lakukan dalam pedoman kita dalam mengambil suatu keputusan. Tapi yang pertama pasti komitmen diri kita itu harus kuat dulu. Dan percaya paling tidak kita optimis, konsisten itu nanti akan dapat berhasil. Memang betul Bu Chandra, jadi komitmen itu harus dari diri dulu sendiri ya, dari diri sendiri dulu, baru nanti konsisten juga dari diri kita sendiri dulu. Itu baru nanti kita melangkah ke jenjang bagaimana kita menggerakkan teman, mungkin dari komunitas praktisi dulu seperti yang tadi di awal, kemudian nanti sampai ke warga sekolah. Kemudian pengalaman panjenengan terkait dengan nanti akan dapat berhasil. memang betul Bu Chandra, jadi komitmen itu harus dari diri dulu sendiri ya, dari diri sendiri dulu, baru nanti konsisten juga dari diri kita sendiri dulu. Itu baru nanti kita melangkah ke jenjang bagaimana kita menggerakkan teman, mungkin dari komunitas praktisi dulu seperti yang tadi di awal, kemudian nanti sampai ke warga sekolah. Kemudian pengalaman panjenengan terkait dengan dilema etika ya, dilema etika baik dalam waktu ini atau sebelum mengikuti guru penggerak itu kira-kira apa Bu Chandra? Tentunya kan mesti selama perjalanan itu tidak mungkin nggak ada sesuatu gitu lah. Kira-kira apa? Pengalaman yang bisa saya ambil yaitu tentunya yang terjadi pada murid saya. Pada saat menggunakan kurikulum K13 ini, kebetulan saya sebagai wali kelas itu menghadapi kasus dilema etika, dan pada saat kenaikan kelas guru mabel, terutama ini guru mabel PPKN yang sulit di SMKN Jawa Tenggara ini, yang tidak memberikan nilai di waktu kenaikan kelas. Dan di situ terjadi sebuah dilema etika. Di salah satu sisi murid tersebut merupakan murid yang memang telaten atau bisa di bidang keahliannya, bisa dibilang pinter, tapi ketika di pembelajaran PPKN ini mungkin tidak tahu, tidak suka gurunya atau bagaimana, dia tidak pernah masuk. Itu seperti itu merupakan dilema saya sebagai seorang wali kelas. Dan ini bagaimana, ya itu tadi paling tidak saya harus melihat
istilah permasalahan itu dan mengambil keputusan dengan menggunakan 9 langkah, terus 3 prinsip dan 4 apa tadi? Ya, 4 paradigma itu seperti itu, Bika. Di sini memang polemik ya Bu Chandra, kalau saya lihat tadi kan Ya, Buta. apalagi guru PKN tidak memberikan nilai, otomatis kalau untuk warning naik kemana gitu ya Bu Chandra. Karena kalau PKN itu kan termasuk, kalau K13 berarti normatif ya. Nah, ketika normatif dalam tanda kutip nilai sikapnya C, ya sudah masalah gitu ya. Seperti itu. Jadi ya semoga nanti ketika setelah itu bisa menjembatani. Tapi di sini tadi juga walaupun ada dilema etika, setidaknya sudah ada jalan keluar gitu kan. Kemudian menurut panjenengan setelah itu bisa menjembatani. Tapi di sini tadi juga walaupun ada dilema etika, setidaknya sudah ada jalan keluar gitu kan. Kemudian menurut panjenengan proses pengambilan keputusan yang dilakukan itu kira-kira sudah sesuai dengan prinsip yang Anda pelajari di modul .3.1 kan? Saya rasa sudah sesuai dengan prinsip yang saya pelajari di modul 3.1, karena di sini saya dapat mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan antara dilema etika dan rujukan moral. Itu apa perbedaannya? Kemudian menentukan siapa yang terlibat pada situasi ini. Kemudian saya bisa mengumpulkan fakta-fakta juga yang relevan dengan situasi saat ini. Kemudian saya bisa membedakan pengujian antara benar dan salah. Kemudian pengujian paradigma, melakukan evolusi, investigasi opsi trilema, kemudian sampai buat keputusan yang akhirnya nanti keputusan dan direfleksikan keputusan tersebut. Jadi dasarnya tetap kembali ke 9 langkah dalam pengambilan keputusan tersebut. Oke, berarti sangat luar biasa panjenengan sudah bisa menerapkan juga nih kalau kondisi yang ini. Setidaknya memang belum maksimal, masih ranah yang lingkupnya kecil, tapi nanti semoga bisa lebih baik lagi. Kemudian menurut panjenengan kira-kira yang perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi untuk pengambilan keputusan itu yang apa saja Bu Chandra? Ya itu tadi yang perlu dievaluasi dan prosesnya itu tetap kita investigasi opsi trilema yang sesuai dengan permasalahan itu. Masalahnya itu nanti kan dampaknya kan, kenapa saya kok seperti itu ya, saya utak-utak karena dalam mencari solusi secara bijak dan bijaksana itu dan bisa diterima oleh semua pihak itu memang sangat sulit sekali, dan itu pun kita harus benar pandai-pandai bisa melihat kasus tersebut, apakah kasus itu merupakan kasus dilema etika ataukah rujukan moral, dan paling tidak kita sebagai kepala sekolah harus bersikap netral terhadap hal ini. Itu seperti itu. Anjing, terkadang berarti subjektivitas kita harus benar-benar bisa dikendalikan gitu ya. Terima kasih untuk kaitannya dengan proses pengambilan atau redaksi proses pengambilan keputusan yang sudah dilakukan wawancara. Terima kasih untuk kaitannya dengan proses pengambilan atau redaksi proses pengambilan keputusan yang sudah dilakukan wawancara. Untuk yang selanjutnya nanti ada program berdampak pada murid sama komunitas praktisi, sama yang terakhir nanti ada dialog pasca observasi. Terima kasih Bunda.